Halo sahabat bonsai, berjumpa lagi dengan saya di channel kesayangan kita, channel Hobi Bonsai Bali. Dan di video kali ini saya punya satu bahan bonsai ya. Ini adalah bahan bonsai padi-padian ya. Kalau orang di sini menyebutnya dengan nama padi-padian, tapi juga ada yang menyebutnya dengan nama kayu padi. Tetapi untuk nama populernya bahan ini disebut dengan Ligustrum ya. Dan ini adalah jenis Ligustrum hijau. Dan ini merupakan bahan bonsai hasil dongkelan, dan ini kemarin dikasih sama saudara ya. Jadi karena di rumahnya tidak terawat, jadi diberikan kepada saya. Dan untuk kali ini ya rencananya kita akan lakukan pergantian pot dan sedikit penataan ya, karena untuk bahan ini sendiri masih dalam polybag ya, dalam polybag seperti ini. Jadi ini medianya juga masih media sederhana. Jadi nanti kita sekalian akan lakukan pergantian media juga, dan juga sedikit penataan ya untuk cabang-cabang yang mati. Nanti kita akan bersihkan, dan juga penataan atau pengarahan cabang-cabang nanti ya agar lebih bagus lagi kelihatannya. Oke, jadi disimak terus videonya, dan jangan lupa ya dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang ke depannya. Jadi tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Dan selamat menyaksikan videonya. Salam satu hobi, salam bonsai. Dan sahabat bonsai, sebelum kita lanjut, saya ingin mereview sedikit ya mengenai ciri dan karakter dari pohon padi-padian ini atau Ligustrum ini ya. Untuk karakter batang sendiri dia agak mirip dengan karakter batang serut ya, dan warnanya juga hampir sama. Dan ini memang sangat mirip sekali dengan warna batang dari serut ya. Namun di sini untuk daun dia agak berbeda dengan serut. Nah, jadi untuk daun dia karakternya seperti ini ya, panjang meruncing. Dan kalau kita perhatikan ini mirip sekali dengan karakter daun dari pohon sisir ya. Namun untuk pohon Ligustrum sendiri merupakan salah satu tanaman perdu yang tidak berduri ya. Jadi penampilan batangnya polos seperti ini, sama seperti serut, dia tidak berduri. Namun untuk karakter daun dia agak mirip dengan sisir. Nah, jadi itu dia. Jadi untuk sekarang kita akan lakukan pergantian wadah dulu ya, sekalian nanti kita lakukan pergantian media. Mungkin untuk sementara kita akan tanam di dalam pot plastik dulu sambil nanti menunggu proses penyuburan dan juga pertumbuhan ranting dan juga cabang-cabang baru ya. Jadi kita langsung saja ke proses, itu pergantian pot dan juga pergantian media. Nah sahabat bonsai, jadi untuk karakter akar dari pohon padi-padian ini, akarnya tergolong akar serabut ya, dan ini pertumbuhan akarnya sudah cukup banyak, dan ini memenuhi bagian polybag ya sampai ke dasar polybag. Dan kemarin juga sempat ada akar yang sampai keluar karena lama tidak mendapat perawatan, jadi akarnya sampai keluar dan sudah saya potong ya. Jadi untuk sekarang kita akan coba dulu bersihkan bagian tanah atau media yang tersisa. Mungkin nanti juga kita akan lakukan sedikit pengurangan akar ya, agar bisa merangsang pertumbuhan akar-akar baru dan juga tunas-tunas baru ya. Nah, ini akarnya tergolong akar serabut yang cepat rapat ya. Mungkin agak mirip dengan karakter akar sancang ya. Akar sancang kan memang seperti itu dia karakternya, dia cepat rapat, akar serabut yang cepat rapat. Nah, jadi seperti ini. Dan untuk karakter batang di sini ada semacam keunikan, dia ada semacam borok seperti ini ya. Nah, bisa kita lihat
Dan di bagian sini juga kemarin saya lihat ada bekas dimakan, bagian batangnya ya dimakan semacam ulat, jadi dia borok seperti ini dan sudah saya bersihkan, jadi penampilannya jadi seperti ini ya. Mungkin lama-lama nanti akan mudah-mudahan ini akan tertutup kambiumnya dan penampilannya bisa lebih unik lagi. Nah, jadi semacam ini ya, lubang seperti ini, lubang borok yang membuat kesan dari bahan bonsainya menjadi kesannya tua dan juga unik. Nah, ini akarnya memang cukup cukup bukan cukup lagi, ini sangat rapat dan sudah penuh ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk bongkar akar sendiri ada baiknya kita lakukan pada saat sore hari ya. Dan hari ini kebetulan sore hari menunjukkan pukul 3 ya. Jadi nanti tujuannya untuk memperkecil risiko stres dari bahan bonsai kita karena kita lakukan bongkar akar dan juga pengurangan akar. Nah, jadi demikian. Jadi pada malam harinya tanamannya atau bahan bonsainya bisa melakukan adaptasi dengan sempurna ya, karena tidak adanya sinar matahari yang mengganggu proses adaptasinya. Nah, bisa kita lihat ya, akarnya sudah cukup banyak dan nanti kita akan lakukan pengurangan akar juga. Dan di sini batangnya twin ya. Nah, ini ada 2 batang. Cuman ini posisinya mungkin atau ukurannya kurang begitu seimbang karena ada yang terlampau besar satu dan terlampau kecil satu. Jadi mungkin nanti kita bisa akali setelah pertumbuhannya bisa lebih baik lagi. Nah, sahabat bonsai, jadi seperti ini penampakan akarnya setelah kita lakukan pembersihan media. Dan ini media tanamnya cukup gampang sekali ya, cukup mudah kita peroleh karena terdiri dari ini tanah biasa ya, tanah sejenis tanah berpasir. Jadi bisa kita simpulkan kalau tanaman atau bahan bonsai ligustrum ini atau kayu padi atau padi-padian ini ya tergolong bahan bonsai yang sangat mudah sekali untuk dibudidayakan. Jadi sangat mudah sekali untuk ditanam ya, mengingat medianya juga sangat gampang sekali. Hanya terdiri dari tanah seperti ini saja, tanah berpasir ya. Nah, jadi untuk sekarang kita lakukan sedikit pengurangan atau pemotongan akar ya, agar nanti pada saat proses tanam juga kita tidak mengalami kesulitan dalam proses pengambilan posisi. Dan sekalian kita akan lakukan juga pemangkasan untuk cabang-cabang yang nantinya tidak terpakai ya. Oke. Untuk pengurangan akar mungkin sedikit saja, mungkin untuk akar-akar yang terlampau panjang ya, kita akan kurangi sedikit. Nah, mungkin untuk bagian akar ini kita akan kurangi karena posisinya juga terlampau ke atas ya. Oke, saya rasa cukup. Dan untuk sekarang kita akan lanjut ke penanaman ulang dengan media yang baru dan juga wadah yang baru. Nah, sahabat bonsai, untuk proses penanaman kita kali ini ya, kita akan gunakan beberapa media yang kita akan campur. Ini kita punya sedikit pasir malang ya, pasir malang, kemudian ini kotoran kambing yang sudah terfermentasi dengan baik ya, dan juga nanti kita gunakan juga
media asli dari bahan bonsai legustrum tadi ya, yang sebelumnya ditanam di polybag. Jadi ini media aslinya, dan juga mungkin sedikit tanah subur, dan nanti kita akan campur sekalian dan kita akan gunakan sebagai media tanam. Oke, kita akan campur dulu medianya ya. Nah, jadi kita akan campur secukupnya saja, mungkin perbandingannya 1:1 ya. Dan untuk pasir malang ini tujuannya atau fungsinya ya untuk menjaga keporosan dari media. Jadi nanti setelah kita lakukan proses tanam, jadi keporosan media atau porosnya media bisa tetap terjaga ya, sehingga air pada saat proses penyiraman tidak terlalu menggenang ya pada media. Karena mengingat legustrum sendiri merupakan salah satu tanaman yang mungkin tidak terlalu suka dengan air ya, walaupun dia hidup di daerah yang lembab, tapi dia tidak terlalu suka dengan air, dalam arti tidak terlalu suka dengan banyak air ya. Jadi kita harus menjaga keporosan dari medianya dengan menambahkan pasir, semisal pasir malang seperti ini ya. Oke, kita akan campur dulu medianya. Dan untuk pot, untuk sementara kita gunakan pot plastik seperti ini ya. Nah, ini selain fungsinya untuk grounding, juga kita akan tunggu beberapa waktu lagi untuk menunggu pertumbuhan dari bahan bonsainya agar lebih subur lagi dengan pertumbuhan cabang dan ranting yang baru ya, nanti untuk melengkapi proses selanjutnya. Jadi kita akan tanam sekarang dengan proses seperti biasanya.
Nah, jadi sahabat bonsai, seperti ini penampilannya setelah kita ganti media dan juga ganti pot tadi ya. Dan untuk proses selanjutnya kita akan coba tata ya, sedikit demi sedikit percabangannya, dan juga mungkin nanti pengurangan atau pemangkasan untuk cabang-cabang yang kita rasa tidak akan terpakai ya, karena terlalu terlalu banyak juga percabangannya, dan di sini juga terdapat banyak cabang-cabang yang mati, dan nanti kita akan bersihkan dan juga coba untuk kita tata ya. Dan sahabat bonsai, setelah ini kita akan coba lakukan sedikit pengarahan cabang ya. Namun sebelum kita lakukan wiring, kita akan tentukan dulu bagian mana atau sebelah mana dari bahan bonsai ini yang akan kita pakai sebagai muka ya, atau tampak depan dari bahan bonsainya. Dan mungkin setelah kita putar-putar, nah mungkin bagian ini ya, bagian ini yang akan kita pakai sebagai tampak depan. Karena dari sisi ini penampilannya terlihat bagus ya, juga dengan adanya bagian batang yang berlubang ini, jadi penampilannya bisa lebih bagus ya, karena bagian lubang ini bisa lebih terekspos. Oke, karena tampak depan sudah kita tentukan, jadi kita akan lakukan pengawatan ya, atau wiring terlebih dahulu sebelum kita lakukan pengarahan cabang.
Nah sahabat bonsai, jadi demikianlah video kita kali ini, dan seperti inilah hasil akhir dari bahan bonsai Legostum kita kali ini ya, setelah kita lakukan proses demi proses dari pergantian media dan juga pergantian pot dan juga sedikit pemangkasan dan juga pengarahan cabang. Jadi pada akhirnya seperti ini hasilnya untuk sementara ya, dan mudah-mudahan kedepannya pertumbuhan bahan bonsai ini bisa makin subur dan bisa makin bagus lagi ya. Jadi untuk kali ini saya akhiri dulu videonya, mudah-mudahan apa yang saya tampilkan bisa memberi manfaat ya untuk kita semua, dan besar harapan saya juga bisa memberi inspirasi bagi kita semua pecinta bonsai dimanapun berada, khususnya para pemula ya. Jadi terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam satu hobi, salam bonsai.